الله ولشفاعة رسول الله ولكرامة أولياء الله ولمصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ulama'ana al-kurama wa habaibana al-afadil, ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, sedaya hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyana Muhammadin. Allahumma sholli alaihi. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, niki ngelanjutake ngaji hadis. Insyaallah pada kesempatan hari ini akan kita bahas bersama hadis yang ke-11 dari kitab Arba'in Nawawi atau kitab Al-Wafi syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi asyara. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadinil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis saking Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niki hadise saking putune Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi nggih menika Hasan. Putranipun sahabat Ali kali Sayyidah Fatimah. Itu. Sayyidah Fatimah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Niki hadis sing riwayatke niki putune Kanjeng Nabi. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibetun niku maknane cucu dari anak perempuan. Ya, kalau cucu dari anak laki-laki itu bahasa Arabnya hafidun pakai dal. Bukan hafidun, hafidun pakai dal. Jadi kalau bahasa Arab itu lumayan banyak kosakatanya, Pak. Cucu dari anak perempuan itu sibetun. Cucu dari anak laki-laki itu hafidun. Tadi Jawa kan podo. Semoga ya putu ngono. Dari anak laki-laki maupun perempuan itu bahasanya sama, putu. Tapi kalau bahasa Arab sibetun itu yang berasal dari anak perempuan, dari Sayyidah Fatimah. Kemudian hafidun itu kalau cucu dari anak laki-laki. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Wa raihanatihi. Hasan itu termasuk raihanah. Raih itu maknanya adalah wangi. Maksudnya raihanah itu adalah kesayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula Kanjeng Nabi niku
nate nalika teng dalem moro-moro Hasan niku dugi teng daleme Kanjeng Nabi, beliau mengatakan, ya, ini ibni sayyidu ummah, dikatakan ini adalah anakku yang akan menjadi pemimpin bagi umat, maksudnya Hasan. Dan dikatakan Hasan itu nanti adalah oleh Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang akan mendamaikan banyak umat. Ini Hasan bin Ali radhiyallahu an. Maka dulu ketika sahabat Ali itu wafat, Hasan itu mau dijadikan khalifah, mau dijadikan seorang pemimpin. Tapi ternyata di kubu lain ada yang akan dijadikan khalifah juga, yaitu Muawiyah. Ya, dari itu Muawiyah mau dijadikan pemimpin, padahal di kubu tertentu Hasan bin Ali ini juga akan diangkat sebagai khalifah. Khalifah itu maksudnya pemimpin. Anggaplah kene iki ngangkat presiden, kene yo ngangkat presiden, mengangkat pemimpin. Lah karena Hasan ini dititipi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai generasi yang nantinya akan mendamaikan umat, beliau ini Hasan itu ngalah tidak menjadi khalifah, melainkan kemudian yaitu Muawiyah yang menjadi pemimpin saat itu. Akhirnya apa? Damai, Pak. Ya, akhirnya apa? Damai. Niki Kanjeng Nabi sing dawuh nalika Hasan iku dugi teng daleme Kanjeng Nabi. Nah, kemudian qala ngendika sapa Hasan bin Ali, hafidtu, apal sapa ingsun, aku pernah hafal, aku pernah memahami. Hafidtu itu dimaknai memahami juga bisa, memahami apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Dawuhipun Kanjeng Nabi, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ninggalo sapa sira ma ing barang yaribuka kang mamangake apa maingira. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Pun hadisnya niki mawon. Jadi hadisnya niku mung da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Inilah yang kemudian disebut dengan jawami'ul kalim. Kanjeng Nabi niku nduweni sifat perkataannya walaupun singkat dikatakan jawami'ul kalim, memuat banyak hikmah. Contoh Kanjeng Nabi niku namung dawuh la taghdab. Nah, janganlah marah. Pun niku mawon. Wonten redaksi lain la taghdab walakal jannah. Jadi janganlah marah maka bagimu surga. Ini termasuk di antara hadis jawami'ul kalim. Nah, mari kita maknai satu persatu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan sahih. Termasuk hadis hasan sahih. Yang pertama adalah da'ma yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Maksudnya niku napa? Da'ma tasyuku fihi minas syubuhat wal amru lin nadbi. Makna tinggalkanlah yang meragukanmu niku maksude tinggalono perkara-perkara sing syubhat, perkara-perkara sing boten jelas. Perkara yang tidak jelas ini bisa dari sisi manapun. Kalau dulu pernah dibahas yang hadis innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Perkara sing halal wis jelas, perkara haram ya jelas. Niku kaitane kali panganan. Iki kaitane kali napa? Kali panganan. Sampai Kanjeng Nabi itu pernah suatu saat beliau nemu kurma. Jadi menemukan kurma di rumahnya.
kemudian dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai tenggorokan itu Kanjeng Nabi kelingan, niki kurma asli milikku atau kurma sedekah. Sebab kalau kurma sedekah, beliau itu tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah kan gitu. Akhirnya nopo dimuntahke teng Kanjeng Nabi. Niku nggih hadis riwayatipun sahih. Nah, yang kedua ila mala yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ai minal halal al bayyin. Minal halal al bayyin, dari perkara halal yang sudah jelas. Jadi tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dari sisi manapun. Dari sisi makanan, barangkali panjenengan itu perbuatan atau amaliyah kon jenengan ragu, tinggalkan. Kalau ragu. Lalu kemudian ila ma la yaribuk, tinggalkan yang meragukanmu pada apa-apa yang tidak meragukanmu. Napa mawon, Pak? Jenengan kan nggih kathah ketemu perkara-perkara sing marai awake dhewe niku mamang, yang menjadikan kita itu ragu. Contoh ngoten niki, Pak. Enten banyu ngoten niki. Niki kira-kira lek kula ombe niku angsal nih Pak nggih. Angsal nggih. Tapi ora diwenehko misalkan ora dipersilahke misalke. Lah kula niku angsal ragu napa mboten, Pak? Angsal mawon. Maka sebenarnya ragu itu bisa menjadi dua pilihan. Ragu yang kemudian akan diarahkan kepada yakin, atau ragu yang diarahkan kepada tetap ragu untuk ditinggalkan. Contoh mudah ngoten mawon. Jenengan jalan di jalan raya, tiba-tiba pakai sepeda motor, tiba-tiba kena air, Pak, kecipratan banyu, Pak. Niku jenengan kan ragu, iki rameh salat duhur, iki ragu najis apa ora kon ngoten. Jenengan punya dua pilihan, Pak. Punya pilihan ragu itu untuk ditinggalkan, kemudian menjadi yakin, atau tetap menjadi keraguan yang kemudian kita mengubah menjadi tetap ragu. Contoh, saniki lek kula yakini mawon, kecipratan banyu ning dalan, kula yakin, insyaallah semuanya yakin niki suci. Berarti jenengan ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tapi tentu orang yang yakin seperti ini mengubah ragu menjadi yakin dengan ilmu, Pak. Merubah ragu menjadi yakin tentu dengan apa? Dengan ilmu. Misalkan ada genangan air di depan masjid sini, Pak. Depan masjid kan ora panggonena najis. Kira-kira yo tangelamon lek niku wonten najise, tapi karena hujan tadi malam menggenang jenengan kecipratan. Kira-kira jenengan lebih yakin kalau itu suci atau najis, Pak? Suci, Pak. Dengan ilmu yang kita miliki, maka suci. Ragu itu mudah kita arahkan menjadi suci. Tapi boleh mboten, angsal mboten jenengan alah wong omahe cedhak sarung yo akeh tak salin ae. Ragu menawa iki yo ana najise, angsal mawon, Pak. Mula kaidah asale niku al yakin la yuzalu bisyak. Yang namanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Artinya kalau jenengan wis bismillah yakin, koneng ati nyuwun sewu, mboten tenang, berarti belum yakin niku, Pak. Itu masih ragu, Pak. Masih napa? Masih ragu. Niki jenengan biasane wonten ragu-ragu ngoten misal mampir teng toilet umum, Pak. Kula niku sering ragu ngoten niku teng toilet umum. Wah niku bingungi, Pak. Apa meneh kok toilet ning bandara? Ora ono gayung, nggih. Ora ono ember, ngoten niku ora ono cantelane, Pak. Menyantelke baju niku lho mboten wonten. Kene lak celananan, Pak. Piye carane ngrekso saka najis?
Dan kita tidak tahu sebelum kita siapa yang masuk, dia faham najis atau tidak, awake dhewe mboten ngertos, Pak. Iki ojo-ojo sing mlebu sadurunge awake dhewe wong sing ora mudeng najis. Nyiprat teng pundi-pundi. Pripun carane jenengan iku yakin ngoten niku, Pak? Padahal panjenengan di perjalanan mambu pesing sisan. Ayo jenengan pripun carane niku? Merubah ragu menjadi yakin. Itu problem, Pak, problem umum. Jenengan di toilet umum di bandara misalkan, ngoten niku, Pak, pengalaman. Kados kula niku wonge rada lumayan sering ragu-ragu. Ngati-hati tenan iki piye carane? Dari mulai nyopot sendal niku ampun hati-hati, Pak. Iki lek ngantek nyopot celanane kena ning lantai. Padahal lantainya itu belum disucikan terlebih dahulu. Jangan-jangan lantainya ada najis. Akhirnya nopo? Yo disiram rin, disemprot rin. Ternyata ketika disemprot pun jenengan sedang nyemprot karena tidak memakai gayung, bisa muncrat ke celana, Pak. Nah, kalau yang disemprot itu resik gak apa-apa. Lah kalau yang disemprot ternyata juga najis, maka sudah kena najis tuh, Pak. Nah, walhasil lek ngoten niku bingungnya rak karu-karuan. Soale golek toilet sing ndodoke ning ndi, sing ora ning nggone bandara. Akhirnya ngoten niku, Pak. Lah, tapi bagi orang tertentu, Pak, bagi orang tertentu, bismillah yakin resik. Maka sekali lagi, kalau mengikuti kaidah dasarnya al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tapi ada anak kaidah dari kaidah ini, yaitu al-yakin qad yuzalu bisyak. Yakin itu terkadang bisa dihilangkan dengan keraguan. Terkadang. Ini kalau dalam kitab Faraidul Bahiyah, itu kitab kaidah-kaidah fiqh. Niku contohnya ngoten. Wonten wong niku telat Jumatan. Sawarga niku telat Jumatan, Pak. Karena ada sesuatu hal, maka Jumatannya mundur. Jumatan waktu zuhur. Asar anggaplah jam 3, Pak. Asar niku jam berapa? Jam 3. Kira-kira le Jumatan niku berapa menit, Pak? Paling cepet ngoten pinten? 15 menit ngoten nyandak mboten? Sak adane terus sak khutbah, sak salate nyandak mboten kira-kira? Lek digawe cepet nyandak nggih, misalnya anggaplah nyandak. Lah niki teng kitab Faraidul Bahiyah itu nyontoke ngoten. Ono warga, sak warga niku Masjid Baitur Rahmah anggaplah, karena ada sesuatu halangan Jumatan niku diundur, Pak. Anggaplah ono kejadian apa ngoten, Jumatane napa diundur. Ndilalah. Niku mepet, Pak. Iki iso Jumatane niku jam 3 kurang seperempat, Pak. Wah, iki jam 3 kurang seperempat kira-kira mendirikan Jumat atau zuhur. Nah, niki dibahas ngoten. Teng kitab Fardhu ini dibahas. Niki mendirikan Jumat atau zuhur. Jenengan kan langsung mikir nih. Iki waktune 15 menit. Kira-kira lek ukurane Masjid Baitur Rahmah niku ora nyandak ketoke. Adane loro lek khutbah suwi, ndungone suwi, salate suwi. Kelihatannya ndak nyandak ini. Kalau 15 menit ndak nyandak, Pak. Maka keraguan ini, Pak, keraguan ini kadang qad yuzalu bisyak. Yakinnya panjenengan itu kadang dihilangkan dengan ragu, tetap ragu. Memilih ragunya, tidak memilih yakinnya. Maka dalam Faraidul Bahiyah itu kemudian apa? Maka boleh hukumnya kemudian mengganti dengan zuhur. Tapi kalau ada uzur nih, Pak, misalkan ono nopo ngoten lah, sesuatu yang tidak bisa digambarkan, kula mboten saged gambarke. Intinya wonten halangan ngoten mawon, Pun. Wonten halangan warga Baitur Rahmah itu tidak bisa melaksanakan sholat Jumat pada waktunya. Nah, sepil waktunya itu hanya 15 menit. Dipikir bareng-bareng ketok ora nyandak. Artinya apa? Al yakin qad yuzalu bisyak. Ini bisa kemudian yakinnya panjenengan untuk tetap melaksanakan Jumatan itu tidak bisa dilakukan karena waktunya yang mepet. Mulun jenengan nyuwun sewu ngoten niku, wah niki sah hukumnya ketika melaksanakan sholat zuhur, tapi karena ada suatu halangan.
Nah niki contoh al yakin qad yuzalu bisyak. Nah sekarang fiqhul hadis. Kinten-kinten napa mawon apa saja yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah tarkus syubhat, yaitu mari kita tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Ini kekuatah perkara-perkara yang syubhat. Inna tarkus syubhat fil ibadah wal muamalah, dikatakan ketika kita itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dalam ibadah, dalam bermuamalah. Bermuamalah itu maksudnya bersosial bareng-bareng. Wal munakahat, dalam hal pernikahan. Iki ketoke si ketemu adik iki misal ki. Atau misalkan iki ketoke dulu itu di kampung ini sering ada orang yang menyusui kan tidak boleh nikah itu Pak. Ada ibu suson, ada anak sepersusuan, kadang tidak bisa terdeteksi. Dan jenengan ragu, maka meninggalkan. Wasairu abwabil ahkam, dikatakan yu'adi bil muslim ilal wara, maka panjenengan akan menjadi orang yang wirai. Orang yang wirai itu adalah orang yang menjaga dirinya bukan hanya dari perkara yang haram, tapi juga dari perkara yang syubhat. Dari perkara yang nopo? Yang syubhat. Lah, ini juga pernah ada pembahasan terkait dengan anak sepersusuan. Itu dicontohke ngoten. Dalam satu wilayah itu pernah ada seorang adik yang disusui oleh seorang ibu, Pak. Nah, kemudian ketika dewasa itu tidak tahu, Pak, mana adik yang disusui karena memang tidak bertemu dari mulai kecil sampai dengan dewasa. Akhirnya si lelaki ini, Pak, si lelaki ini dikatakan tidak boleh menikahi anak perempuan di kampung itu, Pak. Tidak boleh menikahi anak perempuan di kampung itu. Kenapa? Karena boleh jadi yang akan dinikahi itu menawa niku adike dhewe, Pak. Karena nyuwun sewu kalau di kampung-kampung kadang itu kan karena tidak begitu tahu hukum begitu. Misalkan dulu orang-orang itu tidak tahu hukum, ngerti-ngerti ono anake tanggane nangis disusoni, Pak. Ngoten nggih, ono anake tanggane nangis ngono kuwi lagi ngendong ning gone tanggane ngono kuwi nangis, ibuke endi? Ibuke lagi ning pasar, ibuke lagi kerja, nangis susoni, Pak. Disusuni, Pak. Lah itu ngaten niku bisa menjadi dua hukum. Terkait dengan hukum pernikahan, terkait dengan hukum toharoh, kan ngoten. Efeknya itu kan ada hukum munakahat, ada hukum toharoh. Misalkan adik saya ketika kecil karena ibu saya sakit, kemudian adik saya ini menangis, kemudian butuh ASI karena ibu saya sudah ASInya tidak keluar karena sakit itu, kemudian moro-moro tonggone disusoni tonggone, Pak. Artinya ketika nanti saya menikah dengan anak dari ibu sepersusuan, itu kan hukumnya tidak boleh, Pak. Hukumnya tidak boleh. Artinya ketika saya bersentuhan dengan adik saya yang sepersusuan, misalkan, saya hukumnya tidak membatalkan. Terkait dengan pernikahan tidak boleh menikah. Ini kan katanya dengan hukum. Tapi yang terkait hanya dua hukum ini, Pak. Hukum waris enggak, Pak. Oleh hukum waris kanggo anakku tak susuke wong sugih. Ben itu warisan kan ngoten. Hukumnya itu hanya munakahat dan toharoh saja. Tapi kan penting. Terkadang nyuwun sewu ngomong anak mriyang susoni. Padahal bisa menjadi sepersusuan. Lah kalau sudah sepersusuan, maka tidak boleh kemudian ada pernikahan. Dikatakan aiminar rodho'ah. Rodho' itu termasuk diantara yang tidak boleh kemudian untuk menikah. Ini banyak terjadi. Nah kemudian dikatakan juga orang-orang la yahsulu lil mu'min fi qalbihi min syakkin aw raibin bal tatma'innun nafsi ilaihi wa tajidus sa'ah. Watajidus sa'adah. Orang yang sudah bisa meninggalkan perkara-perkara yang meragukan,
Iku dikatakan tatmainun nafsi, uripe niku anteng. Kira-kira anteng di Pak nggih, jenengan kok mampu meninggalkan yang haram anteng. Meninggalkan yang subhat iku lebih anteng. Itu lebih napa? Lebih anteng. Kira-kira ada makanan, ini kan jenengan kan enggak tahu ini. Ini makanannya ini halal atau tidak. Bojoku tak takok ya ora ngerti, tapi ono nang meja, Pak. Ada makanan di meja. Iku apa ana tamu asal ngledhakke teng mriki napa pripun? Wah, wis mlebu ning omah ya ketoke ya halal. Paling ana wong mlebu angger aweh kadang ora ana mungkin dideleh ning mburi pintu ngoten niku biasane ngoten niku. Itu bagi seseorang bisa menjadi keraguan, bisa juga menjadi perkara yang yakin. Allah ki wis adate ning daerah kene, ana wong kepengin aweh-aweh ning tanggane kok gak ana wonge ditinggal ning mburi pintu. Maka bisa menjadi keyakinan. Tapi bisa ndak Pak? Itu tetap menjadi keraguan. Kan saged mawon. Kalau kita meninggalkan yang subhat, engko sik lah tak takok tanggoku sik, iki saka sapa? Itu akan lebih nyaman di dalam hati, lebih nyaman dalam kehidupan dibanding dengan jenengan langsung yakin iki halal. Ini maksudnya ngoten niku. Inilah yang disebut dengan sikap wirai. Tapi kalau itu sudah menjadi adat yang memang ini sudah terbiasa di sini, memang kalau ada hajatan, ono tonggone duwe hajat, tahlilan, ono berkate iki diterterke sik. Ngoten nggih, berkate diterterke, lha iki wau ndodok-ndodok pintu gak ono wong. Akhirnya berkate dicantel kening pintu kan ngoten. Nah niku lek ngeten iki kan pun adat. Oh iki berarti ono sing hajatan, dimakan mau niku pun halal. Tapi boleh Pak, kita mengambil sikap engko sik lah kepengin ngerti sik iki saka sapa. Niki undangane sapa, hajatane sapa tak takok tanggoku sik. Ternyata ketika tetangganya dikasih ngene sapa? Oh ngene Pak niku Pak Abdul misalkan. Oh ngene Pak Abdul ya wis niku pun halal. Ngaten. Itu lebih menenangkan. Ini masalahnya lebih menenangkan atau tidak. Nah kemudian aqwalus salaf wa af'aluhum fitarkir raiba ila yaqil wara. Contoh di antara para salafunas sholih. Para salafunas sholih ketika melakukan amaliyah atau amalan, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang meragukan ilal yakin al wara. Niki ada beberapa contoh niku pendapat-pendapat para ulama salafun sholih. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku dawuh ngoten, tamamut taqwa. Sempurnane ketakwaan, kata beliau, tarku ba'dil halal. Meninggalkan perkara-perkara yang halal, khaufan krono wedi, sebab takut ayyakuna haraman, kalau itu menjadi perkara yang haram. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi aslinya niku Pak, niku perkara halal. Tapi ditinggalkan karena apa? Ditinggalkan karena barangkali itu akan menjadi perkara yang haram karena tidak ridhonya orang yang memiliki. Jenengan nganggo sandal, ayo kan banyak sandal ya Pak nggih, gosop niku sandal. Tapi kira-kira nggih kinten-kinten Pak, niki kan sandal kan kathah. Tak nggo sediluk kanggo wudu ngono kira-kira jenengan ridho napa mboten Pak? Akeh ridhone Pak iki mosok yo kebangetan padha-padha jamaah Baitur Roma mosok yo gak ridho nyilih sediluk kanggo wudu sebab golek sandalku ternyata teng mriku Pak. Lah kula niku medal meh wudune teng mriku nganggo sandal sing teng mriku. Niki insyaallah nggih jamaah mriki wong sing ridho kabeh. Orang yang ridho ketika sandalnya dipakai. Nah, tapi memungkinkan boten kalau ternyata yang punya itu tidak ridho Pak. Sangat mungkin Pak. Nah, orang yang warok, orang yang bisa menjaga dirinya dari perbuatan demikian, mending ngalah njupuk sendal teng mriku
daripada nyilih ngone koncone walaupun pirido, Pak. Orang yang warok itu anggaplah halal nih, anggaplah nyilih sendal teng mriku niku halal. Dia lebih meninggalkan yang halal niku, Pak, karena untuk menjaga dirinya ngalah jupuk sendal teng mriku muter sithik rapopo sing penting sendale dhewe, Pak. Ini orang yang warok. Abu Dzar Al-Ghifari dawuhe tamamut taqwa tarku ba'dil halal khaufan ayyakuna haraman. Jenengan maem teng warung ono mendoan, ono bakwan. Biasanya ono remukan gorengan, dino mboten, Pak. Nah, itu kan kadang anggar titili ngono nih, Pak. Anggar dicupuki ono remukan mendoan, ono remukan gorengan ning warung niku lho, Pak. Nggih. Wah, anggar jupuk wae, jupuk enak iki ngaten. Kira-kira bakule niku ridho napa mboten, Pak? Kira-kira, Pak? Ridho, Pak. Kebangetan sih, Pak. Masa ngremukan mawon kok ya ora ridho niku lak kebangetan, Pak. Niku lak perkara halal ini. Perkara napa? Perkara halal. Iki lek bahasane cawone ulima ridhohu. Sudah bisa diketahui ridhonya. Sudah bisa diketahui kerelaannya. Wong ming remukan ya. Ora kok remukannya jadi jupuk, kecuali ada tulisan tidak boleh mengambil remukan gorengan. Itu jelas tidak boleh, Pak. Tapi kan gak ono warung ngoten niku. Wong remukan cilik. Lah niku halal, Pak. Niku perkara napa? Perkara halal. Tapi bagi orang tertentu yang dia itu betul-betul warok meninggalkan remukan gorengan niku, Pak. meninggal kok kepingin banget ya, kok enak kata remukane tembung, Pak niki kula nyuwun remukan gorengan niki nggih, Pak. Kan enak, Pak. Itu lebih nyaman. Makanya dikatakan tadi, orang-orang yang senantiasa meninggalkan perkara yang halal atau dianggap halal, apalagi kok meninggalkan yang syubhat, apalagi kok meninggalkan yang haram, dikatakan watajidus sa'ada, maka dia akan menjadi orang yang tenang. Nah, niki jenengan prakteknya teng napa niku, teng kehidupane panjenengan kan kathah niku perkara-perkara sing meragukan. Kula nggih mboten saged nyontoh-nyontohke. Lah niku soalé napa? Niku mangke kembali ke pribadi, Pak. Jenengan mau tetap pada yakin atau panjenengan itu ragu? Kalau ragu maka tinggalkan, kan ngoten niku. Nggih. Tinggalkan bisa dirubah menjadi yakin atau tetap pada keraguan. Contoh-contohnya kalau mau nyontohke mangke saged diaplikasikan di kehidupan panjenengan. Kira-kira ki aku milih ragu apa ora ngoten. Itu tergantung ilmu yang kita miliki. Misalkan kula kepinginnya tetaplah ya tembung karo koncoku walaupun sendal jepit ngoten. Nggih sae. Ngoten nggih, sae. Nah niku termasuk bagian daripada perkataan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kemudian ada qaul dari Abu Abdurrahman Al-Umri Az-Zahid, dikatakan idza kana al-'abdu wara'an, ana wong kok wis wirai, sudah bisa seperti tadi itu, Pak. Golek titilan gorengan wae, remukan wae ora dijupuki. Tarku mayuribuhu ila ma la yaribuh. Maka dia akan mudah meninggalkan sesuatu yang meragukan pada yang tidak meragukan. Karena terbiasa itu, Pak. Ya, terbiasa. Wa qaulul Fudail. Bahkan dikatakan ayyazida, dikatakan zuretanazu an khamsi mi'ati alfin min mirathin falam ya'khudhu wa kana abuhu yali al-a'malu lis-salatin. Ana wong niku, wonten tiyang niku ora gelem dikei duit saka wong. Kenapa? Karena orang itu bekerja lis-salatin, bekerja pada seorang raja, Pak. Rajanya itu terkenal sebagai raja yang zalim, terkenal sebagai raja yang lalim, Pak. Senenge njupuki pajak, apa senenge ngoten niku lah. Bekerja dengan dia, Pak. Kalau diberi uang oleh orang ini, anggaplah MPR misalkan ya. Kerjane MPR niku wau, dikei ning MPR niku wau, mboten purun nampi, Pak. Tidak mau menerima. Dengan keyakinan apa?
Ya lil a'mal salatin, sebab dia bekerja kepada seorang presiden yang zalim. Ojo-ojo ke duit ora halal, Pak. Lha jenengan angsal ragu ngoten niku angsal, Pak. Ragu ngoten niku angsal. Mboten napa-napa, wis mboten napa-napa disedekahke masjid mawon. Nah, itu pilihan, nggih. Laung ki ya tanggoku dhewe, walaupun dia bekerja di pemerintahan, tanggoku dhewe. Insyaallah wonge ya saleh, ya jamaah Masjid Baitur Rahmah tak tampa wae. Nggih mboten napa-napa. Niku pilihan. Mula niku kaidah wau al yakin la yuzalu bisyak, wonten kaidah al yakin qad yuzalu bisyak. Terkadang yakin itu bisa dihilangkan dengan keraguan, terkadang pula yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Pun yakin nggih pun niki yakin insyaallah halal. Tidak bisa ada ragu-ragu lagi. Tapi kalau jenengan koteng ati kok masih nyuwun sewu, ragu ngoten niku berarti ditinggalkan, Pak. Panjenengan berarti belum sampai pada titik ya yakin. Kemudian dikatakan selanjutnya adalah ta'arud asyak wal yakin. Ya, ta'arud asyak wal yakin. Jadi ada pertentangan atau ketemu ketika sesuatu antara ragu dan yakin. Niki wonten hadis sing masyhur. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, jenengan salat. Jenengan lagi salat, iki hadis. Rawahu Imam Muslim. Jenengan kok salat fi batnihi syai'an, wetenge moro-moro kok ya muni kruwuk ngoten niku. Nate Pak, jenengan salat muti kruwuk kaya rada kebleting kamar mandi ngoten misale. Nah, fa askala alaihi akhraja amla. Ragu, Pak. Kira-kira ki mau metu angine apa ora yo. Nate mboten jenengan niku salat, nalika salat krana jenengan ngempet asline kepingin ning kamar mandi, ala iki iso diempet tak tetep salat. Lagi salat lagi sujud ngono moro-moro wetenge kaya muni kruwuk. Jenengan ragu iki metu angine apa ora ngoten. Niku ragu jenengan. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Fala yakhrujanna minal masjid. Janganlah engkau keluar dari masjid. Artinya apa? Terus ke salate. Hatta yasma'u sautan, kecuali engkau itu mendengar suara. Au yajidarihan, utawa mambu, Pak. Pokoknya walaupun kerubuk ngoten niku, Pak. Jenengan ora krungu swara napa-napa, ya ora mambu apa-apa. Kata Rasulullah, fala yakhrujanna minal masjid. Rasah metu saka masjid, lanjutkan salatnya maksudnya. Nah niki ilmu keraguan, Pak. Artinya kalau belum betul-betul kita itu merasa ada yang keluar, kecuali jenengan jare hadisnya sing penting gak muni, sing penting gak mambu, tapi jenengan ngerasa wis metu, ya tetap itu namanya keluar, Pak. Lah ini masalahnya ketika jenengan ragu tok, kira-kira metu ora yo. Berarti jenengan jika menemukan yang demikian, maka lanjutkan sholatnya. Karena pada dasarnya hukumnya itu dikembalikan kepada awalnya. Awalnya jenengan suci, maka boleh tetap kemudian sholat. Dulu saya pernah menyampaikan, kalau ada orang yang ragu sudah batal atau belum, ragu nih, sudah batal atau belum, maka yang diyakini yang mana, Pak? Belum batal. Karena dasarnya jenengan punya wudu. Jenengan sudah punya wudu, ini kan jenengan punya wudu nih. Rodok lungguh suwi, ngantuk ngoten niku. Kira-kira batal ora? Yang diyakini ora batal. Tidak batal. Hukumnya dikembalikan kepada asalnya. Kecuali jenengan meyakini dengan ilmunya panjenengan ada sesuatu yang membatalkan, itu beda cerita. Tapi kalau jenengan masih ragu nih, iku kok bar ngene iki bar kira-kira buang angin napa mboten? Ya jenengan tidak bisa kemudian bismillah buang angin, kan mboten saged. Wong jenengan tidak tahu buang angin atau tidak. Maka ketika kita ragu sudah batal atau belum, maka belum batal. Lah kalau panjenengan ragu, Pak, sudah wudu atau belum,
Berarti sing diyakini pripun, Pak? Nggih belum wudu to, Mas. Asale durung wudu, jenengan mlebu ning masjid. Niku ragu ki aku mau sekomah ki bar adus. Iki wis wudu apa durung? Kan kadang ada orang yang punya kebiasaan setelah mandi pasti wudu. Ada orang yang setelah mandi ora mesti wudu. Kalau di pesantren itu diajarkan pokoknya anggar saka kamar mandi adus ya wudu. Sholat ataupun tidak, kalau bisa setelah mandi wudu. Jadi ketika nanti mau sholat, ya sholat gitu mawon. Lah jenengan bar adus niku langsung teng masjid. Jenengan niku ragu, iki mau aku wis wudu apa durung? Kan keraguan, Pak. Maka yang diyakini belum wudu. Karena asalnya jenengan belum punya wudu, lalu ragu wudu atau belum. Kalau sudah wudu, jenengan ragu sudah batal atau belum, maka yang diyakini belum batal. Dikembalikan kepada awal hukumnya, jenengan sudah punya wudu. Nah niku aqwalus salaf. Nah kemudian at-tawakuf inda syubhat liman istaqomat ahwalahu. Nah jadi dikatakan orang wonten tiang kok wis ninggal ke syubhat. Jenengan kok pun istiqomah ninggal ke syubhat. Niku mesti gampang oleh ninggal ke perkara haram. Mesti gampang oleh ninggal ke perkara haram. Jelas logis, Pak. Yang syubhat saja bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Niku jelas-jelas. Ya kayak tadi, Pak. Gorengan niku wau. Remukan gorengan wae wis jelas ora dijupuk. Apa meneh kok ana tulisane dilarang mengambil remukan gorengan, jelas ditinggalkan, Pak. Ini orang yang sudah istiqomah meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia itu ya akan sangat mudah meninggalkan perkara yang haram. Jenengan ada gaji masuk, gaji saya biasanya 10 juta misalkan. Loh iki kok ono 10 juta 500. Iki 500 iki sekondi. Ini kan perkara syubhat nih, Pak. Perkara yang harus diklarifikasi ke bagian kepegawaian. Biasanya 10 juta pas gaji nih. Lho ki ono 10 juta 500, iki sekondi. Niki subhat apa mboten, Pak? Cara jenengan, Pak. Subhat nih karena sesuatu yang meragukan tur yo gak ngerti iki halal apa haram. Maka tak tanyakan ke bagian kepegawaian. Iki ono duit biasanya 10 juta kok gajiku 10 juta 500. Yang 500 itu dari mana? Oh, niku tambahan wingi dadi panitia Ramadan. Oh, ternyata ngono. Tambahan dadi panitia Ramadan. Maka ini akan menjadi halal. Jenengan sudah terbiasa demikian. Perkara yang subhat kok jenengan biasa klarifikasi, jenengan biasa bertanya, jenengan biasa diilmui. Nyuwun sewu, perkara yang haram akan mudah. Yang 500 saja itu ditinggalkan kok, diklarifikasi, dicari tahu halal haramnya. Apalagi kok korupsi 500 juta enggak mungkin, Pak. Secara logika kan ngoten niku. Maka dawuh para salafun sholih niku wau, man istaqomat ahwalahu kulluha. Orang yang sudah istiqomah meninggalkan perkara yang syubhat, oh perkara yang haram itu sangat mudah untuk ditinggalkan. Yang hal kayak puasa itu loh, Pak. Puasa itu kan yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Jenengan ingin nalika poso ning kulkas ya akeh panganan to, Pak. Ning kulkas ono panganan. Itu yang halal saja ditinggalkan kok. Apalagi yang haram. Itu otomatis makanya orang-orang yang puasa itu kan outputnya itu kan tadi la'allakum tattaqun. Nah, yang terakhir as-sidqu tuma'ninatun wal kadzibu ribatun. Jujur itu menenangkan. Jujur itu menenangkan. Berbohong itu menggelisahkan, Pak. Ngaten iki niki mun rumus nih, tapi niki dawuh as-sidqu tuma'ninatun. Jujur itu menenangkan. Tapi wal kadzibu raibatun. Dikatakan berbohong itu sesuatu yang menggelisahkan. Sekali orang berbohong,
maka dia akan mencari kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Pak, jenengan meh ning endi? Meh ngaji ning Masjid Baitur Rahmah. Wah, padahal jenengan mboten ngaji. Meh lunga ngoten. Lah ditakoki balike, wau ngajine sing ngisi sapa? Bingung mboten jenengan? Bingung, Pak. Dia akan mencari kebohongan. Oh, sing ngisi mau Ustadz Taufik. Padahal orang Ustadz Taufik. Materine nopo? Bingung meneh, Pak. Wong ora mangkat kok. Asline iku pamite ning garwane niku wau meh ngaji ning Masjid Baitur Rahmah. Nyatane malah ning pasar Meranggen kono misalkan. Dolan ning kono, Pak. Pamite ngaji. Takoki mau ngajine sapa sing ngisi? Golek kebohongan lain. Materine nopo? Mencari kebohongan yang lain. Wau Pak RT mangkat ora? Bingung aja lebih. Oh mangkat, padahal rak mangkat. Berapa kebohongan, Mbak? Dari satu kebohongan akan beranak pinak menjadi banyak kebohongan. Menggelisahkan, Pak, yang namanya kebohongan itu. Tapi yang namanya jujur itu menenangkan. Neng ndi wau, Pak? Anu neng pasar Meranggen wis beres. Neng pasar Meranggen jawabannya pun jelas niku. Jujur itu menenangkan. Pun ngoten mawon. Mugi-mugi barokah manfaat. Monggo masih ada waktu 10 menit